Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi di dalam persekutuan doa GKJ Wonosari di setiap minggunya. Minggu lalu sudah PA, minggu ini saatnya kita ber-PD. Baik, supaya kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam persekutuan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh lembut kasih-Mu atas kehidupan kami. Sungguh tenang jiwa kami ketika Engkau senantiasa merangkul dan menjaga kami. Kami sangat beruntung memiliki Tuhan yang betul-betul mengerti setiap umat-Nya. Dan Tuhan, saat ini kami juga hendak semakin mengerti tentang firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang senantiasa menjadi pedoman di dalam kami untuk menapaki hari-hari kami. Kesabaran Tuhan karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan di dalam persekutuan doa pada hari ini akan saya bacakan dari Markus 1. Markus 1 ayat yang ke-35 sampai dengan 39. Markus 1 ayatnya yang ke-35 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Dia. Waktu menemukan Dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan, menjalaninya dan merefleksikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika persekutuan doa kita pada hari ini bertemakan sediakan waktu untuk berdoa. Mungkin dengan tema ini kita juga semakin diingatkan, ditegaskan, oh iya ya, sudah seberapa seringkah kita berdoa, sudah seberapa seringkah kita semakin dekat dengan Tuhan, sudah seberapa intenskah keintiman kita betul-betul dekat dengan Tuhan. Di dalam materi yang sudah ada di Warta menuliskan, ada di sebuah seminar online, seorang pembicara mengajak semua peserta untuk mencatat semua kegiatan mereka selama 24 jam. Dan hasilnya sungguh mengejutkan, sungguh mengherankan, sungguh tidak terduga-duga. Dari catatan yang didapati bahwa kebanyakan orang menggunakan waktu selama 24 jam yang pastinya untuk bekerja, untuk bermain HP, untuk berjalan-jalan, bersenang-senang, nongkrong, wedangan, dan sebagainya. Kalau kita lihat, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk berdoa? Tidak ada. Mereka sibuk dengan segala rutinitas kegiatan yang dilakukan. Namun saya yakin Bapak Ibu tidak seperti itu. Pasti ya sudah sangat menyiapkan waktu untuk berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang adalah seorang yang sangat sibuk di masanya. Ia betul-betul mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Bahkan dalam bacaan kita dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus yang adalah Raja atas kehidupan kita, yang adalah Gembala, yang sebenarnya Dia bisa saja
hendak membuat apa tinggal jadi. Selesai. Misalkan Tuhan Yesus ingin makan apa, jadilah apa. Bisa. Tapi ia tidak seperti itu. Ia tetap mengandalkan kekuatan doa untuk senantiasa menguatkan dia, yang senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Sang Bapa. Lantas bagaimana dengan kita? Kita yang telah diberikan kehidupan ini dengan baik, yang telah diberikan akal budi, yang telah diberikan berkat yang luar biasa. Sudahkah kita berdoa? Hari ini, ketika Bapak Ibu mendengarkan PD ini, apa rutinitas kita setiap pagi? Bangun tidur, yang dicari apa? Kebanyakan orang lihat handphone. Aduh, ada apa ya di handphoneku ya? Di grup ngomong apa ya? Atau apa ya? Tuhan Yesus telah mengajarkan pagi-pagi benar. Ia keluar mencari tempat sunyi untuk berdoa. Karena berdoa adalah sesuatu yang luar biasa indahnya. Karena berdoa adalah sebuah komunikasi diri kita kepada Sang Pencipta. Karena berdoa adalah sebuah keintiman yang harus kita jaga. Karena berdoa adalah suatu bentuk syukur kita untuk mengatakan segala sesuatunya. Jangan sampai ketika kita berdoa, kita hanya berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, telah dikabulkan, ya sudah. Karena berdoa adalah sebuah kebutuhan pokok untuk jiwa kita, untuk diri kita. Yesus berdoa karena dia melihat bahwa doa adalah sebuah kebutuhan, bahwa doa adalah sebuah kekuatan. Karena hanya dengan doalah ia mendapatkan ketenangan. Mungkin orang-orang Kristen saat ini seringkali berdoa bukan sebagai kebutuhan, tetapi berdoa sebagai cara untuk mendapatkan kebutuhan. Ketika kebutuhan kita sudah dicukupi, ya pastinya ada yang lupa tuh berdoa. Sudah diberikan Tuhan, lupa tuh berdoa. Tapi ketika belum diberikan atau sedang membutuhkan sesuatu, berdoanya luar biasa. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami berkat. Tuhan, kiranya kami dapat membeli motor, dapat membeli ini, itu, dan sebagainya. Ketika diberikan, bye-bye, lupa. Dan janganlah kita seperti hal yang demikian. Tapi jangan-jangan kita Kristennya hanya Kristen KTP. Kristen yang tertulis di KTP kita, tapi kita tidak menghidupi kekristenan kita. Ketika kita saat ini yang adalah umat-umat pilihan Allah, umat-umat yang telah ditebus untuk Allah, ayo semakin dekatkan diri kita dengan Tuhan. Berdoa tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang penting kita betul-betul tulus, siap. Kita betul-betul memberikan diri kita kepada Tuhan. Dan berdoanya juga betul-betul berdoa. Jangan yang penting adalah hari ini aku berdoa hanya untuk formalitas. Berdoa selesai. Ini selesai. Tidak seperti itu. Ketika kita memberikan diri kita untuk berdoa, kita berikan semua, kita ucapkan semua, kita luapkan semua kepada Tuhan dari hati yang tulus. Karena berdoa tidak mengenai kata-kata yang indah, harus ABAB atau SPOK, tidak. Berdoa adalah dengan bagaimana hati kita berbicara kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan maka dari itu, dengan tema pada ini, sediakan waktu untuk berdoa. Jangan sampai waktu berdoa kita kalah dengan kesibukan kita yang mungkin bisa kita lakukan sepanjang hari, atau setiap hari, atau bahkan besoknya, nanti malamnya kita bisa lakukan. Karena kesibukan seringkali menjadi alasan kebanyakan orang percaya untuk mengabaikan kehidupan rohani mereka. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa apapun kesibukan kita, rutinitas kita, jangan pernah kita meninggalkan atau janganlah kita pernah lupa untuk membangun rohani kita, kehidupan rohani kita, untuk bersaat teduh, take a time, mengambil waktu untuk berdoa.
dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena percayalah, kita akan menerima kekuatan dan hikmat dari Tuhan bila melakukannya dengan penuh hati, dengan tulus, dengan rasa kehausan. Karena kalau kita haus dan lapar tentang membangun rohani kita, maka kita akan senantiasa mencari Tuhan, membangun diri kita kepada Tuhan. Berbeda ketika kita hanya sekedar formalitas, ya udah berdoa, udah dengan firman Tuhan sudah. Tapi kalau kita haus dan lapar akan membangun rohani kita, maka kita akan terus menggali terus lebih dalam. Dan jangan sampai nantinya kita akan menjadi sosok yang kekeringan rohani. Karena kalau sudah kekeringan rohani, wah, ntar mikirnya kemana-mana. Dan bila Tuhan Yesus saja yang adalah Tuhan, yang adalah Allah, yang pada saat itu beliau sangat sibuk, tapi dirinya tetap membangun keintiman dengan Allah, dengan Bapa di surga, untuk senantiasa berdoa. Dan bukankah kita yang adalah ciptaannya juga harusnya demikian, membangun, memberikan waktu, menyediakan waktu agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Kiranya dari materi kita di minggu ini kita semakin diingatkan, sediakan waktu untuk berdoa. Jangan-jangan berdoa hanya setiap hari Minggu, setiap mendengarkan renungan harian, setiap PA atau PD. Tapi hari-hari lain yang tidak ada renungan harian, yang tidak ada PA PD, lupa berdoa. Jangan sampai seperti itu. Karena saya meyakini Bapak Ibu yang menyaksikan ini semua adalah umat-umat Allah, anak-anak Allah yang senantiasa memberikan dirinya untuk memberikan waktu untuk berdoa. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau semakin mengingatkan kami agar kami menyediakan waktu diri kami untuk berdoa. Karena doa kepadamu adalah sebuah komunikasi, adalah sebuah nafas kehidupan, adalah sebuah kebutuhan kami yang adalah anak-anak-Mu. Karena melalui doa kami merasa sangat dekat. Karena dengan doa kami merasakan ketenangan. Kiranya dalam kesibukan kami, di setiap segala aktivitas kami tetap mengingat nama-Mu untuk menyerahkan setiap pergumulan kami dalam doa. Tuhan yang makasih, kami juga hendak mendoakan Tuhan untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberikan mukjizat-Mu, memberikan kesembuhan, sehingga orang-orang terkasih kami dapat merasakan kesembuhan, dapat kembali semangat dan bersuka cita dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang terkasih kami yang mungkin di hari ini atau di minggu-minggu ini boleh Engkau berikan umur yang panjang Tuhan, tambah usia di ulang tahunnya. Tuhan memberikan mereka kedewasaan iman, memberikan mereka kesehatan dan berkat sehingga di hari ulang tahunnya mereka semakin bertumbuh dalam imannya. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan kami, yang senantiasa menjaga, merawat, dan menenangkan jiwa kami. Amin. Demikian PA atau PD pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di PA PD minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus berkati.